siang, ketemu lagi bersama kami di BBH, Bincang-Bincang Hangat STMI Kristen Human Indonesia. Dan sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Haryanta Sembiring. Dan selamat datang untuk Pak Haryanta di STMI Kristen Human Indonesia. Bapak Haryanta ini lulusan S1 IKIP dan S2 Unimed. Untuk lebih lanjut, kita berikan nanti waktu kepada Pak Haryanta untuk memperkenalkan diri. Nah, tema kita hari ini hoax dan pendidikan. Sekarang ini kan Pak, banyak berita-berita hoax bertebaran di media sosial yang belum tentu tentang kebenarannya. Dan di sini saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama itu, bagaimana tanggapan Bapak tentang media sosial yang kebenarannya masih diragukan? Terima kasih. Satu-satu dulu lah ya. Yang pertama, saya dulu sejarah di pendidikan ini tahun 96 selesai dari KIP, Institut Kejuruan dulu, masih KIP namanya. Baru saya lanjut mengikuti pendidikan S2, dalam hal ini juga masih di Unimed. Pada saat itu juga saya mengikuti satu kursus di internasional yang namanya IB dan selesai tahun 2013. Sampai sekarang kita masih bergerak di berbagai bidang. Pertama dulu saya sangat antusias sebagai pemerhati budaya Karo. Selain itu juga ada beberapa organisasi yang kita berada di dalamnya, baik itu di Forum Masyarakat Medan dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Berkenan dengan pertanyaan bagaimana cara kita menanggapi hoax yang begitu sekarang ini sangat beredar. Terkadang hoax ini menimbulkan dampak sehingga terkadang persepsi orang terhadap itu menjadi berbeda. Sebelum ini saya sedikit menyampaikan itu kalau kita buka sejarah-sejarah filsuf, ketika Yunani itu berjaya ya, karena mereka 2 kali mengalahkan imperial dan mereka mengalami kejayaan ya, imperial itu dinamai kejayaan di mana mereka menguasai polis-polis ya, imperial Persia menguasai polis-polis. Dan akibat itu mereka jadi berjaya dan demokrasi meningkat. Nah, dalam meningkatnya demokrasi ini, maka kebebasan masyarakat untuk menyampaikan sesuatu juga terbuka, gitu kan. Maka oleh kaum sofis ini satu lahan bagi dia untuk memberikan sejenis kursus lah, bagaimana cara menyampaikan kata-kata yang memang kebenarannya masih jauh dari apa yang diharapkan. Karena kaum sofis ini dia tidak mencari kebenaran, tapi bagaimana meyakinkan pendapatnya itu menjadi benar. Dan ini yang terang beredar di media sosial. Nah, kaum sofis ini sering kita sebut dengan retorika, seni berbicara, ya, seni berargumentasi, sehingga ketika kaum sofis ini menyampaikan berita-berita di media sosial, seolah-olah kebenaran itu sudah benar, gitulah ya. Padahal bisa saja kebenaran itu masih bersifat bayang-bayang.
Nah, oleh Platon ini sedikit ya, nanti kita sampai, itu ditolak oleh beliau bahwa kebenaran sofis itu masih tahapan opini. Jadi bagi masyarakat yang mau membaca berita-berita media itu harus ada beberapa yang memang kita teliti. Pertama dulu, kalau masih di dalam WA atau apa ya, Instagram sebagainya, itu berita itu masih sados gitu lah ya. Artinya berita itu masih bersifat bayang-bayang, yang kebenarannya belum tentu. Sehingga mahasiswa lah sekarang ini kita lihat ya, ketika kita melihat BBM gitu kan, apa, langsung percaya gitu. Apalagi sekarang ini sedang marak-maraknya berita itu tentang perang antara Israel dengan Palestina. Jadi kalau masih tatanan sedos, gitu ya, berita itu masih berbentuk bayang-bayang. Jadi Pak, bagaimana kalau masih bentuk bayang-bayang supaya kita meyakini bahwa berita yang ada di media ini kita tahu itu benar, kan begitu tadi pertanyaannya. Nah, setelah kita membaca itu, ya memang kalau mau kita lihat ya kita tanyakan gitu misalnya. Contoh dulu ya, saya kasih contoh ketika ada berita bahwa salah seorang dari pengurus partai politik UB, kita katakan UB ini melakukan korupsi misalnya. Kita tidak lantas langsung percaya gitu. Jadi gimana Pak? Kita tanya orangnya, betul nggak Anda melakukan korupsi? Itu misalnya kan. Nah, ketika kita tanya dia berkata juga tidak atau iya, itu juga belum kebenaran gitu. Karena yang namanya manusia bisa aja berbohong gitu ya. Dibuat itu kan. Namanya manusia bisa berbohong. Kita cross check ulang gitu, bisa berbohong. Ya biasalah kan, pagi kedelai, sore sudah tempe katanya gitu. Jadi kebenaran itu belum. Kalau masih sebatas apa yang dikatakan oleh orang tersebut, katakan yang memberikan berita itu masih sebatas opini. Jadi ada tatanan sedos, ada tatanan opini. Nah, untuk mencari lebih benar, karena kita memang mau mencari kebenaran, dan kebenaran itu bukan untuk dipoting gitu ya. Jadi kebenaran itu ya kebenaran gitu, bukan suara terbanyak itu kebenaran. Ini salah satu yang memang jadi pertanyaan ketika orang banyak berkata itu, kita langsung menyatakan itu kebenaran. Oleh sebab itu, setelah opini ini ada yang namanya investigasi, ya, intuitif kualitatif katanya gitu kan. Nah, dalam investigasi ini apa yang ada dalam beberapa ketika kita melakukan penelitian itu triangulasi gitu, meng-cross check data yang satu dengan data yang lain. Jadi misalnya kalau ada seorang mengatakan saya tidak korupsi misalnya, maka bisa saja kita cek melalui aliran dana pada rekening itu, gitu dia kan. Kita cross check melalui itu, makanya pemerintah sekarang ini kan meminta itu daftar kekayaan gitu kan, sehingga bisa dibuktikan apa itu berita yang keluar gitu. Jadi untuk mencari kebenaran itu kita harus melalui analisa, melalui sedos, opini dan investigasi, triangulasi, cross check antara data satu dengan data yang lain. Dan ketika ini kita lakukan, maka kita akan mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Bukan berdasarkan kebenaran dari banyaknya orang yang melike. Wah, kan sekarang kan banyak orang melike, wah ikut segala macam. Itu belum tentu. Karena kebenaran itu bukan untuk dipoting. Tapi kebenaran itu adalah karena memang itu benar. Itu yang dikatakan Plato. Nah, ini ya. Oke, terima kasih Pak. Dan untuk pertanyaan yang kedua, Bapak kan bergerak di bidang pendidikan. Nah, khusus untuk di STMI Newman, bagaimana katanya dengan zaman dahulu atau
tentang filsuf. Saya banyak baca buku-buku filsuf. Kalau saya lihat itu kan salah satu filsuf ya yang sering kita ambil sebagai landasan dalam bertindak gitu kan. Platon, gurunya Sokrates. Ya. Sokrates itu meninggal tahun 399. Dan Sokrates ini menerima ketidakadilan. Jadi ketika dia di penjara sedikit ya, dan Sokrates ini dituduh bersekongkol dengan Sparta 33 katanya itu, maka dia oleh pemerintahan Athena dijatuhi hukuman mati. Nah, walaupun sebenarnya muridnya yang berkomplot dengan kaum Sparta. Nah, kematian Sokrates ini membuat Plato berputar ulang gitu. Mulai aristokrat, ya, bangsawan, dia berputar ulang, dia tidak mau lagi ke jalur politik. Justru dia memilih ke jalur pendidikan dengan mendirikan pendidikan. Nah, di zaman Platon ini pendidikan itu yaitu tidak ada bayar gitu. Berbeda dengan pendidikan yang dibuat oleh kaum sofis yang harus dibayar mahal gitu. Nah, seperti Lyceum itu kan, itu tidak ada bayar gitu. Jadi artinya ya memang dipertanyakan juga seperti kami nih, ketika kami diundang harus dibayar, ini juga kan memang jadi satu pemikiran gitu. Tapi yang jelas pendidikan mendirikan akademia pada saat itu tidak berbayar. Nah, kaitannya dengan Estetik Kristen Newman Indonesia ini kan ada banyak program di situ, kan begitu dia kan. Pertama dulu saya lihat bahwasanya Estetik Kristen Newman Indonesia ini tidak money oriented, bukan tujuannya untuk keuntungan, tidak. Tapi memang justru semata-mata tujuannya adalah bagaimana mencerdaskan masyarakat, memang khusus masyarakat yang ada di Kabupaten Karo, kalau saya lihat. Nah, maka sekolah-sekolah yang didirikan oleh Platon itu dia mempunyai tempat, ada strukturalnya, dan mahasiswanya ada di dalam asrama, belajar bersama-sama, ada kursus bersama-sama, dan akhirnya melahirkan kaum-kaum intelektual. Estetik Kristen Newman Indonesia itu ada beberapa yang saya lihat sudah diadopsi, termasuk ada beberapa kursus-kursus yang dibangun, ada beberapa keterampilan yang memang dilatih tanpa ada unsur mencari keuntungan, tanpa bayar gitu. Sehingga apa yang dilakukan zaman dahulu kira-kira lah sedikit banyaknya Estetik Kristen Newman Indonesia meniru itu. Dan prinsip-prinsip yang dilakukan juga adalah melayani gitu. Berbeda dengan kaum sofis di mana kursus-kursus itu berbayar dan dibayar mahal memang, dan karena itu mahal maka orang-orang yang berada di dalamnya juga orang-orang kaya gitu, orang-orang yang tidak mampu tidak berada di dalamnya, sehingga yang bisa jadi pemimpin itu ya untuk orang-orang kaya juga. Kalau di zaman Platon kan itu semua masyarakat yang mau bersekolah silakan, tapi memang belum ada program-program kurikulum, itu belum ada. Nah, kaitannya tadi kembali dengan Estetik Newman, ada beberapa yang memang kita adopsi, dan ini sangat baik zaman sekarang ini. Masih ada yang peduli terhadap pendidikan dan bagi masyarakat yang memang kurang mampu dari segi finansial, saya melihat bahwa di program-program yang dilakukan di STM Newman ini sudah mengarah ke situ. Itu ya. Terima kasih Pak. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, kita masih membahas tentang STMI Newman Kristen Indonesia, yaitu pembiayaan apa saja
yang menggambarkan bahwa STMI Kristen Human Indonesia ada sebagian mengadopsi pemikiran-pemikiran filsuf seperti Plato yang tidak berorientasi pada uang. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Saya sebagai Wakatiga bagian kemahasiswaan, kita telah mencoba mengadopsi karena kita memang melayani sebagai satu contoh yang real bahwa STMI Kristen Human Indonesia ini mahasiswa yang ada di dalamnya 81% itu mendapatkan bantuan UKT ya, dari pemerintah ya, sumbangan pembiayaan pendidikan, uang kuliah tunggal itu yang pertama kita mencoba, sehingga apa yang disampaikan dalam pendidikan yang di proses dulu ya di zaman-zaman filsuf itu kita mencoba mengadopsi itu dengan cara tidak berbayar walaupun tidak 100%. Nah, ini salah satu memberikan keringanan kepada mahasiswa-mahasiswa yang memang secara ekonomi tidak mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, STMI Kristen Human Indonesia juga orang-orang yang berada di dalamnya, apakah itu bagian yayasan, ataukah itu bagian pengelola, saya telah membuat satu program bersama-sama dengan manajemen, bahwasanya setiap tahunnya itu kita menyediakan total bantuan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang memang tidak mampu. Dan dalam hal ini kami memfokuskan kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak erupsi Sinabung. Karena kita tahu akibat bencana alam ini itu secara ekonomi banyak yang terganggu. Dan sedihnya ketika saya mencoba berkomunikasi dengan beberapa penduduk di salah satu desa yang terkena dampak Sinabung, mereka betul-betul mengharapkanlah, mengingat secara ekonomi terdampak pada mereka, apalagi dengan kasus-kasus COVID seperti ini, di mana pembayaran finansial yang mereka miliki sangat tergantung. Itu yang kedua. Yang ketiga, selain daripada itu, ya, dalam hal kualitas pendidikan yang diberikan sudah cukup terjamin, gitu kan, dengan dosen yang profesional yang terdiri dari berbagai macam ilmu, ya, sehingga diharapkan nanti mahasiswa yang ada di dalam juga dipenuhi dengan berbagai ilmu, sehingga ilmu ini nanti bisa menjadi modal lah bagi mereka memasuki dunia kerja. Dan STMI Kristen Human Indonesia juga tentu bekerja sama dengan lembaga LLDT, dulu kita sering sebut dengan Kopertis, baik dari segi pembiayaan, dari segi program-program, termasuk kita juga kan diberikan kesempatan, apalagi dalam kampus Merdeka ini, untuk bertukar pelajar dengan berbagai kampus yang memang kita sudah punya kesepakatan. Sehingga ketika zaman dulu itu anak-anak berkumpul bersama untuk belajar, ini juga kita lakukan dengan melalui badan eksekutif mahasiswa, dilaksanakan kursus-kursus tertentu. Tapi memang saat ini kita lakukan melalui daring, gitu, sehubungan karena persoalan COVID, ya, dan kita berdoa dan berharap supaya COVID ini selesai hingga kegiatan-kegiatan mahasiswa bisa lebih baik lagi. Itu dia. Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana pendapat Bapak terhadap sulitnya masyarakat pendidikan mendapatkan dunia kerja? Perihal dunia kerja ini kan memang sekarang ini juga bukan hanya perihal STMI Kristen Human Indonesia saja, tapi juga
perihal pemerintah. Iya, Pak. Tentunya dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja kadang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, sehingga memang membeludaknya tenaga kerja setiap tahun ini, meningkatnya tenaga kerja setiap tahun ini bisa diatasi. Tadi bagaimana pendapatnya? Pertama dulu memang karena ini sudah zaman teknologi IT, kan, itu memang diharapkan semua masyarakat, lapisan masyarakat wajib mengerti tentang IT. Sering disebut melek IT ya, itu namanya. Atau harus mengerti. Hingga baru-baru ini dalam tanggal 20 Mei, Hari Kebangkitan itu ya, Hari Kebangkitan Nasional, pemerintah pusat melalui Kominfo itu kan menyampaikan ya, gitu kan, cakap literatur digital kan, ini kan. Ini sebenarnya kalau sebagai seorang pendidik saya melihat ini adalah kesempatan yang baik, karena akan dampak daripada berhasilnya ini nanti akan terjadi membuka beberapa lapangan pekerjaan. Nah, persoalannya kan sejauh mana masyarakat itu bisa mengerti tentang IT gitu. Sama seperti sekarang ini, sehingga yaitu kita bisa melakukan ini, dan ini semuanya karena berkat IT. Nah, kesiapan mahasiswa agar nantinya selesai dari pendidikan, apakah itu di D3 atau S1, bahkan mungkin barangkali ada yang memang langsung dari SMA. Pertama dulu, jangan pernah sesekali berpikir mencari pekerjaan. Walaupun bukan berarti tidak boleh ya, mencari pekerjaan. Tetapi apalagi sebagai seorang ahli IT, seharusnya dia berpikir bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri gitu. Ya. Karena dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang kita desain atau kita buat, maka kita bisa mampu menyerap lapangan tenaga kerja, sehingga diharapkan tamatan-tamatan ini dapat berkreasi gitu kan, dalam penciptaan lapangan tenaga kerja. Dan beberapa itu tempo hari dalam cakap literatur digital yang disampaikan tanggal 20 Mei oleh podcast kan gitu ya kan. Dan sekarang berapa banyak kita lihat melalui pemampatan digital itu bisa menghasilkan gitu, bahkan jauh lebih menghasilkan dibandingkan dari perdagangan yang offline gitu. Nah, oleh karena itu pendapat saya itu, saran saya ya tidak lain, memang harus ke depan ini nanti memang udah dunia digital gitu kan. Kita lihat perkembangan di negara-negara lain. Kalau di Jepang tempo hari 5.0 itu sudah mulai dikumandangkan. Saya tidak tahu di Indonesia ini, tapi saya rasa mulai menuju ke situ gitu. Jadi sebagai saya menyarankan bagi tenaga pendidik supaya anak-anak kami meningkatkan dirinya dalam kemampuan digital. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata memang bahwa tamatan-tamatan pendidik ini melamar dalam suatu pekerjaan, juga harus meningkatkan kualitas dirinya gitu, melalui skill-skill, terutama selain daripada skill yang dimiliki, itu karakter seseorang itu juga sangat menentukan dalam dunia kerja. Jadi itu sangat berkaitan kemampuan, inteligensi dan skill yang dimiliki
harus sejalan dengan karakter yang dimiliki. Baik, terima kasih Pak atas saran dan masukannya. Semoga kami bisa melakukannya dan meningkatkan semua pelajaran yang kami terima setiap harinya. Dan untuk Bapak Haryanto, terima kasih telah hadir dan meluangkan waktunya untuk hari ini. Terima kasih Pak. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Terima kasih.